Atau mungkin ada keburukan. Oh iya, sebentar. Ya, karena Kak mengingat waktu kita juga sudah jam 10:01. Jadi Ana simpulkan saja dari penjelasan yang Primateri sampaikan bahwa memang dakwah itu penting. Dakwah itu penting kenapa? Sebagai Muslim, untuk orang kafir juga sebagai seorang Muslim ya mungkin kita kan tidak terlepas daripada namanya salah, khilaf, dan dosa. Jadi itu eh, oh jadi sebentar sebelum kita tutup ada tanggapan nih dari peserta yang hadir pada malam hari ini. Ya, ya Kak, dipersilahkan untuk menanggapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan ya, saya tidak bisa mengaktifkan kameranya karena saat ini saya lagi merekam ya. Nah, terkait dengan buletin dakwah kafah edisi 208 ini ya, dakwah Islam bukan penistaan agama. Jadi kalau saya tanggapi bahwa adanya buletin ini, sebenarnya ini adalah melatar belakangi apa-apa yang terjadi hari ini ya, banyaknya kriminalisasi yang terjadi kepada para ulama kayak gitu ya. Yang terbaru kemarin itu kan terkait Buaya ya, Ustadz Yahya Waloni itu ya, yang disamakan dengan MKC, yang dimana dakwanya Ustadz Yahya Waloni itu kan dibilang ujaran kebencian seperti itu. Nah, dan itu disamakan dengan MKC yang jelas-jelas dia itu menghina Rasulullah kayak gitu. Nah, jadi ini adalah framing yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita hari ini kayak gitu. Padahal apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wahloni itu dia adalah seorang kristolog ya, dia menceritakan proses hijrahnya ya sebagai mu'alaf ya, dan dia menyampaikan ya keyakinan yang salah di agama sebelumnya kayak gitu. Tapi ini dikenai pasal 156A kayak gitu kan, dinyatakan itu adalah ujaran kebencian padahal jelas itu bertentangan dengan pasal tersebut kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu fakta yang terjadi hari ini ya, bahwa kalau kita ya sebagai seorang milenials ya tidak berpikir bahwa hari ini para ulama banyak yang difitnah, banyak yang dikriminalisasi ya kan, kita menganggap benar apa yang terjadi hari ini, maka itu adalah suatu pemikiran yang keliru ya. Nah, bahwa hari ini ya dakwah tetaplah dakwah, yang perlu kita pahami bahwa ada yang namanya tauhidullah ya, mendakwakan tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pada awalnya itu mendakwakan masyarakat Arab jahiliyah itu kan mendakwakan tauhid ya menurut saya. Jadi apa yang disampaikan oleh uh, Ustadz Yahya Waloni itu ya tidak bertentangan, dia mendakwakan tauhid ya kan, dia menyampaikan keyakinannya kepada agama yang barunya yaitu Islam ya, dan dia membantah apa yang dia yakini sebelumnya, itu ya dia seorang kristolog, dia tahu betul apa yang kelurian apa yang dia dapatkan di agama sebelumnya, dan dia memiliki perbandingan di situ kayak gitu. Nah, itu adalah hidayah yang dia sampaikan kayak gitu, dan Rasulullah pun menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu ya kan, terkait berhala-berhala yang mereka sembah ya. Rasulullah mencela berhala-berhala itu, dan itu kan sama, maksudnya itu tidak bertentangan, dan itu bukan ujaran kebencian ya. Kita tahu ya kemarin Ustadz Yahya Waloni itu kan di penjara kayak gitu. Nah, itu sangat miris yang terjadi hari ini, padahal apa yang beliau sampaikan itu adalah dakwah. Nah, jadi kan balik katanya kayak gini, kalau dalam Islam itu jelas menyampaikan bahwa ayat Allah itu sangat mengharamkan LGBT ya kan,
itu tidak bisa disalahkan. Maksudnya itu juga tidak bisa dikatakan ujaran kebencian. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini, ironi yang menimpa kita hari ini jelas ya, ini merupakan hal yang sangat tidak kita terima sebagai seorang muslim khususnya, kayak gitu. Nah, dengan demikian dapat kita sampaikan bahwa dakwah yang disampaikan siapapun yang disampaikan hari ini, dan jika itu ada dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah, jelas itu bukan ujaran kebencian. Ya, jelas itu merupakan dakwah bil haq, dakwah yang sesungguhnya. Jadi untuk teman-teman ya, aktivis dakwah sekalian yang merupakan memang medannya di dakwah, jangan pernah takut, jangan pernah ragu menyampaikan kebenaran, karena kita menyampaikan apa yang harus mereka dengar, bukan apa yang ingin mereka dengar, seperti itu. Nah, jadi itu ya, untuk saat ini kita sebagai seorang millennials, kita sebagai seorang agent of change, ya tugas kita ya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang kita berada hari ini, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Ustadz Yawaloni tidak sama dengan apa yang penghinaan yang dilakukan oleh MKC tersebut. Jadi lagi-lagi mari kita terus berdakwah, sampaikan dakwah sampai akhir hayat hidup kita. Nah itu ya terakhir tanggapan saya sampai kenapa dihadirkan buletin dakwah ini, bahwa dakwah Islam itu jelas bukan penistaan agama. Nah saya kembalikan kepada host lagi ya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya, untuk teman-teman muslimah semuanya yang sudah di pundak kita semua sudah ada kewajiban untuk berdakwah. Pesan dari Kak Syifa Kamila adalah tetap harus berdakwah, semangat berdakwah, dan sampaikan apa yang harus didengar, bukan apa yang ingin didengar. Jadi tetap semangat. Oke, karena waktu jam sudah menunjukkan pukul 22.08. Afwan moderator, saya mau menambahkan ini karena tadi saya lupa. Nah, boleh bisa diberikan sedikit waktu untuk menjelaskan ini, hanya beberapa poin aja, biar kita juga teman-teman juga tahu. Ayo, bolehlah. Saya minjam waktu teman-teman beberapa menit. Nah, di sini karena kita bahas terkait dengan tema dakwah Islam bukan penista agama ya. Nah, di sini bagaimana sih hukuman bagi pelaku-pelaku penista agama tersebut? Nah, walaupun kita bukan bidangnya di bagian hakim ataupun bagian penentu hukum, tetapi kita juga sebagai seorang muslim itu juga harus tahu bagaimana sih sistem sistem hari ini, dan bagaimana dalam sistem Islam itu menghukum para penista-penista agama tersebut. Nah, di sini bahwa untuk sistem hari ini, sistem yang sekarang dilakukan itu hanya sebagai dihukum hanya sekitar 5 tahun penjara. Itu bagi penista agama. Nah, makanya dalam Islam itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga, bagaimana dalam Islam itu menghukum para penista agama itu. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, yaitu berikut ini ada hukuman bagi penista Islam khusus penghina Nabi ataupun penghina ajaran Islam sendiri. Yang pertama, bagi penghina Nabi secara tidak sengaja atau hanya dijadikan lelucuan atau meremehkan. Nah, maka tetap hukumannya akan dihukum mati. Nah, ini dalam sistem Islam. Kemudian berbeda dengan mereka yang dipaksa tetapi tetap hatinya beriman, maka mereka terlepas dari hukuman. Maksudnya beda dengan mereka yang masih memiliki iman, kemudian mereka dipaksa oleh pihak-pihak tertentu untuk menghina Nabi, itu hukumannya itu mereka bisa terlepas dari hukuman, karena di satu sisi mereka hatinya masih beriman tetapi mereka dipaksa oleh oknum-oknum tersebut. Nah, yang kedua itu
jika penghina atau penista agama itu dengan ungkapan yang samar atau multitafsir, para ulama juga berbeda pendapat, menegakkan hukuman mati atasnya ataupun membiarkannya hidup. Dalam hal ini perlu pembuktian di pengadilan. Maksudnya ada apa? Ada kayak yang sekarang itu ada apa ya? Ada saksi ataupun ada ya punya dalam sisi pengadilan ya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu jika pelakunya kafir harbi bukan hanya terkena hukuman baginya, perlu ditegakkan hukuman perang karena hubungan kita dengan mereka adalah perang ataupun jihad. Jadi orang-orang kafir harbi ini karena tidak mau turut dengan aturan Islam, tidak patuh dengan aturan Islam, maka hubungan kita dengan mereka adalah perang atau jihad. Jadi kita perangi saja, kita jihadkan saja kayak gitu. Nah, itu hukuman bagi orang-orang kafir harbi jika dalam menista agama ataupun menista nabi. Nah, jika pelakunya orang-orang kafir zimmi ditegakkan hukuman mati karena atas mereka sudah tidak ada lagi zimah. Nah, zimah ini maksudnya perlindungan kayak gitu. Jadi apa bedanya orang kafir harbi sama orang kafir zimmi ini? Nah, orang kafir harbi ini mereka tidak mau patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan Islam. Jadi hubungan kita dengan mereka adalah wajib untuk diperangi. Nah, kemudian kafir zimmi ini bedanya dengan kafir harbi tadi, kafir zimmi ini dia mau tinggal dalam naungan sistem Islam, kemudian mau diatur dengan sistem Islam. Jadi mereka disebut dengan julukan kafir zimmi. Nah, kemudian apabila mereka menista ajaran Islam atau menista nabi, maka hukuman bagi mereka adalah hukuman mati. Kenapa demikian? Karena atas mereka itu sudah tidak ada lagi zimmah. Nah, bahwa zimmah ini adalah perlindungan. Jadi mereka dibunuh karena kekafiran mereka, apalagi status zimmah itu tidak menghalangi dan ditegakkan lagi atas had. Had itu pendapat yang jumhur, maka bisa langsung dieksekusi, gitu. Kemudian selanjutnya jika pelakunya berasal dari orang Muslim sendiri, maka mereka juga dijatuhi hukuman mati. Nah, namun para ulama juga berbeda pendapat terkait hal ini apabila pelanggaran atas had. Nah, had itu kan pendapat yang jumhur. Nah, pendapat apakah pelanggaran atas had atau karena kekufuran atau murtad mereka kayak gitu. Jadi orang Muslim sendiri itu bahkan hukumannya bisa hukuman mati kayak gitu. Nah, yang selanjutnya hukuman bagi orang-orang yang hukuman apabila yang selanjutnya itu hukuman bagi penista agama ataupun penghina nabi bisa ditegakkan secara individu tanpa harus menunggu khilafah, tanpa harus menunggu sistem Islam. Nah, kecuali pada beberapa keadaan. Yang pertama itu pada konteks hukuman mati atas pelaku Muslim yang dihukumi karena murtad. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diterima taubatnya dan harus ada qadhi atau khalifah gitu. Artinya bahwa jika ditetapkan hukuman karena melanggar had atau pendapat jumhur itu, maka bisa langsung dieksekusi kayak gitu. Nah, mungkin itu sih beberapa yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan para penista agama dalam. Ya, terima kasih atas penambahan penyampaian. Ya, karena sudah lewat juga waktu
kita kajian. Ya, untuk teman-teman yang masih bertahan di room Zoom, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Semoga Allah membalas niat baiknya untuk hadir di kajian Kompas pada malam hari ini dan bertahan sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tetap hadir di kajian selanjutnya, kajian yang diadakan oleh Kompas Ambon. Jangan lupa ya untuk hadir di kajian-kajian selanjutnya. Ya mungkin itu saja. Kami dari tim Kompas Ambon mohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada kendala mengenai jaringan, kemudian lain-lainnya, kami mohon maaf. Ya, jadi kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, jazakillah Kak Eka, terus Kak Asri, Kak Siti, dan lain-lain. Semoga besok-besok bisa hadir lagi ya Kak. Iya, Kak. Wah, Ya, Ana izin live. Jazakillah